Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musfira. Di sini saya selaku pemateri sekaligus membahas soal, dan adapun rekan saya Darmawati, beliau adalah orang yang mencari soal ini dan menganalisis soal. Adapun Nur Asista sebagai editor untuk video penjelasan. Oke, jadi untuk contoh soal yang pertama yaitu aritmatika bilangan titik kambang. Contohnya yaitu menghitung akar-akar polinom x kuadrat dikurang 40x tambah 2 sama dengan 0. Nah, di mana angkanya ini mencapai 4 angka signifikan. Jadi kita pakai rumus y sama dengan ax kuadrat dikurang bx tambah c. Nah, kemudian kita pakai rumus juga b plus minus akar b kuadrat dikurang 4ac per 2. Nah, jadi diketahui bahwa X1-nya itu sama dengan 20. Nah, 20 ditambah 19, 9,5. Maka hasilnya menjadi 39,95, di mana ada 4 angka signifikan. Kemudian untuk X2-nya kita kurangkan antara 20 dengan 19, 9,5. Jadi di sini ada hasilnya 0,051 dan hanya ada satu angka akurat atau hanya ada satu angka signifikan. Nah, maka ini dikatakan sebagai kurang akurat. Dikatakan kurang akurat karena di X1 itu ada 4 angka signifikan, sedangkan di X2 ketika dikurangkan dia hanya mempunyai satu angka signifikan. Jadi dia dikatakan sebagai persamaan yang kurang akurat karena dia telah kehilangan 3 angka signifikan di X1. Maka untuk menentukan apakah X2 itu yang akurat, maka kita gunakan rumus X1 kali X2 sama dengan C per A. Nah, di mana X1-nya kita temukan 39,95 dikali X2 sama dengan 2 per 1. Nah, di mana X2 itu sama dengan 2 per 39,95. Nah, maka X2-nya diketahui adalah sesuai penjumlahan 0,0500625. Nah, selanjutnya kita gunakan metode atau cara pemenggalan. Nah, cara pemenggalan ini juga biasa disebut. Dengan sebutan coping, di mana X2 itu sama dengan 0,5006. Nah, jadi kita ada dua angka sebelumnya 0,0500625. Dua angka terakhir itu langsung kita penggal atau dihilangkan. Sedangkan cara in rounding atau pembulatan, dia X2-nya itu 0,05006. Artinya dua angka di terakhir itu kita hilangkan karena dia dibulatkan. Jadi hasilnya adalah 0,05006 atau ada 4 angka signifikan. Maka dengan itu kita katakan bahwa X1 itu sama dengan akurat. Terima kasih.